Halo bos, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, Anda silakan subscribe dulu ya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas laundry tentang laundry yang autopilot. Autopilot maksudnya yang bisa berjalan tanpa pemilik atau ownernya aktif atau sibuk langsung di laundry tersebut. Bagaimana langkah-langkah atau tahapnya ya. Ini banyak ditanyakan di kolom komentar oleh subscriber dan di Instagram kita ya. Nah, ini langkah-langkah yang sudah saya praktekkan terhadap sekarang saya sudah punya laundry itu tiga cabang, dan seharusnya itu 5 cabang totalnya mulai dari awal. Nah, yang pertama laundry saya itu sebagai ajang pembelajaran ya. Itu semua manual. Nah, belajar saya dari sana. Terus yang kedua, sekarang sudah tutup karena tidak ini lagi ya. Tidak dilanjutkan lagi perpanjangan bukunya. Nah, yang kedua itu laundry yang bekerjasama dengan teman ya. Karena kontrak kerjasama sudah habis, yaitu jadi laundry ini dikelola oleh teman, jadi saya tidak lagi di sana. Jadi sekarang yang laundry murni memang milik saya itu ada 3 cabang sekarang yang memang mereknya yang Gokil Laundry itu ya. Nah, dari 3 cabang itu pengalamannya inilah yang saya bagikan. Mungkin ini bagi pengusaha laundry yang sudah mapan atau yang sudah besar ya, ini terlihat mungkin masih kecil ya. Tapi untuk berbagi itu ya kita tidak harus menunggu besar ya. Jadi saya dengan 3 laundry yang sudah berjalan tanpa kehadiran saya langsung itu sudah 3 cabang. Nah, jadi laundry autopilot itu langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan. Nah, yang pertama itu yaitu karyawan atau SDM. Nah, pilih karyawan yang tepat ya, yang sesuai. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu cara memilih karyawan ya, memilih karyawan laundry. Cari karyawan laundry itu sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, yang berikutnya itu arahkan itu karyawan ini. Karyawan ini kita arahkan kerjanya seperti apa, job description-nya seperti apa, tugasnya apa. Nah, itu kita arahkan ya. Mungkin dari awal kita pakai secara verbal, nanti kita arahkan secara prakteknya. Ini seperti ini. Mencucinya seperti ini, itu kita ajarkan, kita arahkan ya karyawan itu biar dia tahu apa yang dikerjakannya ya. Nah, dan selanjutnya itu tuh kontrol ya. Jadi kita mengontrol karyawan apakah dia terkontrol, masuknya jam berapa, istirahat jam pulangnya jam berapa. Nah, itu harus dikontrol ya karyawan. Nah, dan berikutnya itu karyawan ini harus digaji dengan benar ya. Kebanyakan masalahnya di sini gitu. Nah, kita di usaha laundry karena memang dia usahanya usaha kecil atau apa, jadi gaji itu pun kecil. Nah, kalau kita memang mau sistem laundry itu atau pilot ya, gaji karyawan itu ya harus banyak, harus sesuai dengan kerjanya. Kan kerja di laundry itu berat ya, jadi memang harus sesuai. Nah, kalau bagusnya sih sesuai dengan minimal UMR ya, UMR di daerah atau di kota Anda buka usaha laundry, minimal UMR. Nah, gajinya. Nah, kalau di saya sistem gaji ini saya sudah bikin juga
videonya itu cara menggaji karyawan Lonely ya. Kalau saya kan persentase per kilo ya. Jadi berapa harga per kilo, berapa ininya dia presentasinya 20% ya. Itu sistem atau sistem komisi ya. Nah, jadi selama Lonely saya berjalan itu gajinya alhamdulillah sampai sekarang di atas UMR daerah saya ya. Nah, itu. Nah, ini pentingnya itu karyawannya ya. Karena semua usaha di bidang UKM masalahnya rata-rata di SDM ya. Kalau usahanya bisa atau ownernya bisa mengelola SDM ini, insya Allah usahanya pasti akan maju. Nah, kalau tidak bisa ya usahanya begitu-gitu aja, malah bisa tutupnya karena tidak bisa manajemen SDM atau karyawannya. Jadi Anda harus awal atau pertama Lonely itu bisa autopilot, Anda harus punya karyawan yang bagus ya, yang bisa di manajemen ya. Nah itu pokoknya ini inti awalnya usaha Lonely itu bisa autopilot, bisa jalan tanpa kehadiran kita. Intinya di sini di karyawannya. Oke. Nah lanjut yang kedua itu punya sistem keuangan atau laporan keuangan. Nah laporan keuangan tuh ya bisa manual, bisa pakai aplikasi. Nah, kalau pakai manual, nah saya sudah bikin juga cara manual laporan keuangan Lonely itu seperti apa. Ada laporan hariannya, laporan mingguannya, laporan bulanannya, ada ada laporan keuangannya, hariannya, pengeluarannya hariannya juga ada laporannya, semua ada laporannya ya. Itu secara manual. Nah, bagusnya sih secara aplikasi, pakai aplikasi ya. Jadi pakai aplikasi kita sudah bisa mengontrol. Nah, di Lonely saya itu pakai aplikasi itu yang secara online. Jadi saya bisa kontrol di HP saya dimanapun saya berada, bisa kontrol tuh omset sudah berapa, uang kasnya sudah berapa, pengeluarannya apa aja, saya sudah bisa kontrol ya. Jadi kalau seandainya memang ada yang aneh atau ini saya akan tanyakan ke karyawan ini seperti apa. Nah kalau saya masih ragu saya akan datang ke outlet untuk mengeceknya ya. Itu enaknya pakai aplikasi ya. Jadi kita harus punya sistem keuangan ya. Jadi kalau bagi Anda yang belum ada sistem laporan keuangan ini harus Anda buat walaupun secara sederhana ya. Itu harus buat. Kalau memang Anda mau usaha Lonely-nya akan autopilot ya. Nah, sistem keuangannya. Nah, yang ketiga itu bikin itu SOP Lonely. Itu SOP-nya atau urutan kerjanya. Bikinnya sederhana ya. Seperti sudah saya bikin juga videonya. Memangnya untuk manajemen Lonely saya sudah bikin videonya per tahap ya. Walaupun secara standar atau secara sederhana, nah itu sudah jadi acuan ya. Nah, jadi SOP itu isinya yang utama itu urutan kerja. Urutan kerja itu karyawan itu mulai dari mencuci, dari menspotting atau dari menerima kain, menspotting, mencuci, mengeringkan, menyetrika, nah, mempacking, menyerahkan itu ada SOP-nya. Kita bikin urutannya secara urut ya. Mulai dari awal dulu apa yang harus dikerjakan. Nah, karyawan wajib mengikuti kerja itu sesuai dengan SOP ya. Nah jika di luar SOP, nah itu karyawan itu dianggap menyalahi SOP ya. Itu bisa kena surat peringatan ya. Nah yang kedua isinya itu SOP itu aturan-aturan kerja. Aturan apa yang boleh dilakukan oleh karyawan, aturan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Nah itu kita bikin ya SOP ini. Cara bikin SOP sudah ada lagi videonya ya. Oke. Nah yang keempat itu delegasikan ya. Mendelegasikan kerja. Misalnya awal buka itu Lonely itu memang ya kita mengerjakan semuanya ya. Mungkin banyak ya usaha Lonely yang mengerjakannya owner ya. Mulai dari A sampai Z-nya ya. Nah terus kalau kita sudah punya karyawan, kita harus pindahkan kerjakan. Misalnya bertahap ya.
mencuci, dia menggosok kita di tahap. Selanjutnya ya bertahap, mungkin sampai nanti di laundry itu punya admin atau punya atasan seperti kepala cabang atau manajer yang bisa Anda tugaskan sebagai untuk pengganti diri Anda di laundry itu ya. Kerjanya didelegasikan tugasnya. Nah itu. Jadi itu bertahap didelegasikan ke karyawan yang kita percayai ya. Nah, yang kelima itu sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini nanti bisa kita kontrol langsung atau mungkin ada waktunya sekali seminggu diaudit atau sekali sebulan di stop on name, semua dikontrol lah. Sistem kontrol ini kalau memang Anda yang kalau memang satu cabang, mungkin Anda yang bisa terjun sendiri. Nah, kalau sudah banyak cabangnya, Anda kan punya admin, punya kepala toko atau manajer. Nah, dialah yang mengontrol secara rutin ya. Nanti dia akan melapor ke Anda ya. Nah, sistem outline itu seperti ini ya. Jadi lihat di aplikasi apa yang belum kain itu belum diserahkan, seharusnya fisiknya sudah ada. Jadi fisik itu dicek sama yang laporan keuangan. Jadi kalau sudah matching, itu berarti sudah bagus. Tapi kalau ada yang hilang atau apa, nah itu tanggung jawabnya di mana? Kita bisa cari yang bertanggung jawab siapa ya, karyawan yang bagian mana. Nah itulah gunanya sistem kontrol. Nah kalau ini sudah ada yang 5 ini, insya Allah laundry itu bisa Anda tinggal ya. Anda tinggal mungkin berangsur, mungkin sekali 3 hari Anda tinggal dulu, kira bagaimana kondisinya, kita lihat kalau masih berjalan bagus. Nah tinggal lagi sekali seminggu, terus kita lihat lagi, evaluasi lagi di mana yang tidak bisa. Nah di sana kita bikin aturan yang baru agar bisa berjalan dengan lancar dan terkontrol ya. Nah itulah tahap-tahap yang saya lakukan di usaha laundry saya ya. Agar bisa ditinggal. Jadi sekarang jika Anda juga mau laundry itu bisa autopilot ya, Anda harus bikin yang 5 tadi. Nah mungkin sekarang ada sistem laundry yang mungkin lebih gampang lagi kontrolnya, mungkin lebih sistem laundry coin, laundry card, atau sistem IoT. Itu kan hanya sebuah sistem yang membantu kita memudahkan mengontrol ya. Tapi kalau tidak Anda lakukan langkah-langkah yang 5 tadi, ini bisa nggak berjalan juga, bisa nggak berjalan bagus ya, kontrolnya belum bagus, karyawannya belum bagus, atau sistem keuangan yang nggak bagus. Nah, walaupun Anda punya mesin yang canggih, mesin yang sudah laundry coin atau laundry card atau IoT ya. Nah kalau belum 5 tadi belum dilakukan, itu pasti insya Allah tidak akan berjalan dengan bagus. Nah, jadi yang 5 itu wajib Anda lakukan mulai dari sekarang ya. Jika memang Anda mau laundry Anda atau pilot, atau sehingga bisa berkembang dan buka banyak cabang dengan dengan tanpa kehadiran Anda dia bisa berjalan bagus dan berkembang ya. Nah, kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada koreksi atau usulan atau pertanyaan, Anda silakan tulis di kolom komentar ya, di bawah ya. Nah, bagi Anda yang mau follow Instagram kita, boleh di @padangmesinlaundry ya. Punya silakan follow. Nah, bagi Anda yang mau buka usaha laundry atau mau nambah mesin pengering atau mesin laundry, Anda silakan kontak di WhatsApp kita di nomor di bawah ini. Oke, kira-kira begitu video ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.